Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya, Bapak Ibu dimanapun berada, sahabatku sebangsa dan setanah air. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Republik Bibit. Ketemu lagi sama saya Roman Purba, petani dan penjual bibit durian dari Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Teman-teman, hari ini kita sedang berada di Jasinga, seperti video yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kami berada di sini dalam rangka silaturahmi sekaligus lihat tanaman yang ada di sini, teman-teman. Ini merupakan lahan milik customer kami, salah satu customer terbaik kami yang ada di Jasinga. Dan hari ini kita sesuai di video kita yang lalu, kita akan bahas tentang apa saja yang terjadi di kebun ini, teman-teman. Dan sekarang sudah bersama dengan saya, the one and only Bang Mumuh alias Oke. Assalamualaikum. Muhtadin. Nah, Siap. Assalamualaikum Bang, warahmatullahi wabarakatuh. salaman dulu Bang, biar kayak di YouTube itu Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, Bang Mumuh ini adalah yang mengkoordinir atau yang merawat kebun ini bersama juga tentunya dengan ada personil yang lain lagi, teman-teman. Nah, saya kira informasi mengenai usia tanam, kemudian pemupukan dan lain sebagainya, kita akan tanyakan langsung kepada Bang Mumuh begitu, teman-teman. Sebetulnya ownernya itu kemarin kita sudah ngobrol, kalau tidak sedang berada di luar kota atau sedang tidak sibuk, mungkin beliau akan kemari Bang ya. Tetapi karena kesibukan beliau sehingga hari ini beliau belum bisa kemari, sehingga nanti kita akan ngobrol aja dengan Bang Mumuh. Begitu Bang ya? Iya. Oke. Bang Mumuh, saya kadang takut salah nih Bang. Lokasi kita ini ada di mana nih Bang? Kasih dulu alamatnya Bang. Tepatnya di Desa Sipak, di Desa Kampung Sipak. Sipak, Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Ini masuk Kabupaten Bogor Bang. Kabupaten Bogor, perbatasan Provinsi Jawa Barat, Jasinga itu. Jadi lokasi kebun kita ini merupakan perbatasan Jawa Barat dengan Provinsi Banten. Nah, ini teman-teman, ini informasi yang sangat penting juga teman-teman ya. Nah, di sebelah sana adalah Kampung Sipak Bang ya. Ya, desa saya sendiri. Mas Hendi, saya dulu sebelah sana adalah Kampung Sipak, teman-teman. Nah, saya kira video ini penting ya teman-teman, karena dengan kita membuat video ini dan kita upload ke media sosial, lebih tepatnya ke YouTube begitu, maka kita sedang berusaha juga mengenalkan kebun ini kepada teman-teman semua yang ada di Indonesia, khususnya teman-teman yang ada di Bogor mungkin Bang, biar nanti kalau sudah berbuah mereka bisa berkunjung datang ke sini. kebun, karena teman-teman bisa lihat indahnya pemandangan di area kebun durian ini, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke materi video ini. Bang Mumuh, ini total ada berapa pohon Bang yang Abang rawat nih bersama juga dengan timnya Bang Mumuh nih? Dari keseluruhan yang ada tuh Seluruhnya ya? ada 500 pohon. 500 pohon ya Bang ya? 500 pohon dengan usia tanam Dengan Bang, barangkali? usia tanam beda-beda ya. Jadi ada yang sudah 3 tahun lebih, ada yang baru 3 tahun genap, dan kurang dari 3 tahun juga masih ada gitu. Karena kan kita awal penanaman itu tidak bareng gitu ya. Nggak bareng ya Bang ya? Bareng, jadi pasti beda lah. Jadi awal tanam itu dulu kalau tidak salah ya, saya juga lupa ingat, itu sekitar tanggal 18 Maret 2021 ya Bang ya? Kurang lebih seperti itu. 18 Maret 2021, berarti ketemu di bulan Maret tahun 2024 ini, itu sudah 3 tahun. Sekarang sudah bulan Agustus. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti sekitar 3 tahun 4 bulan Bang. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, supaya tidak jenuh, kita akan coba merapat ke masing-masing pohon. Kita mungkin mulai dari sana dulu Bang ya? Siap. Kita mulai dari sana, nanti baru kita ke sana, dan keliling ke sana, lalu ke blok yang sebelah sana. Nah, informasinya tadi malam kita bincang-bincang Bang, ada berapa pohon yang sudah masuk masa-masa generatif yang sudah layak begitu, ada berapa pohon Bang? Dari keseluruhan 230 pohon yang masuk ke generatif dan sudah dilakukan pemupukannya kan gitu. Udah dimasukkan pemupukan tahap generatif Bang ya? Tinggal kita nunggu reaksinya aja kan gitu. Karena dari pemupukan itu kurang lebih sekitar 1 bulan. 1 bulanan ya. Belum. Nah teman-teman, mari kita merapat ke masing-masing pohonnya teman-teman. Nah sebelah sini ada durian bawor. Nah kalau yang ini kan awal-awal tanam juga nih kan Bang? Iya. Nah nih teman-teman, ini ada pohon durian jenis bawor yang ditanam
di tanggal 18 April. Maret ya Bang ya? 18 Maret 2021. Nah, ini adalah salah satu pohon-pohon yang tahap awal dulu kita tanam sama-sama dengan Bang Mumu dan juga tim. Ya. Nah, dulu itu bibitnya itu bibit-bibit dongkelan 1,5 meter, 1 meter up gitu ya Bang Mumu ya? Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sekarang usianya sudah 3 tahun 4 bulan, pohonnya sudah sebesar ini ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Kemudian rantingnya juga sudah mulai besar sehingga ini sudah mulai masuk ke masa generatif dan tentunya sudah diprogram oleh Bang Mumu serta timnya untuk program masuk masa generatif teman-teman. Mungkin Mas Hendy bisa lihat secara keseluruhan kondisi pohonnya supaya teman-teman juga bisa tahu begitu ya. Nah, ini juga sangat bersih kondisi kebunnya ya teman-teman. Busutnya rapih dan juga teratur begitu. Nah, Bang Mumu ini kalau misalkan perawatannya saben rutinannya itu seperti apa sih, nanti minta tolong dijelaskan Bang? Iya. Bisa 3 tahun kok sebesar ini di batang pohonnya gitu Bang. Ya apa ya, pengalaman demi pengalaman yang tadinya kita nggak tahu juga semakin bertambah gitu ya. Iya. Awal kita cara merawat itu setelah pasca penanaman itu, selain pemupukan rutin, penyiraman rutin, semprot yang rutin, ya kita juga apa ya, membesarkan busut juga gitu. Oke. Terus sehingga untuk mencapai apa pohon sebesar ini ternyata ada unsur air yang memang tidak boleh terputus karena kondisi tanah kita ini berada benar-benar di ketinggian lumayan lah gitu. Jadi penyerapan air itu sangat cepat gitu. Jadi sangat boros begitu Bang ya. Durasi apa kebutuhan pohon ini untuk air itu lebih intensitasnya lebih banyak gitu. Karena memang semakin besar kebutuhan airnya semakin banyak. Kuncinya di durian itu sebenarnya air. Air gitu. Bang ya? Ya air. Air. Karena kalau pupuk itu bisa terbantu juga apa? Kalau ada air. Kalau ada air. Kurang lebih seperti itu. Jadi air itu perannya sangat vital Bang ya, sangat penting untuk. Secara fisik kami tidak ada media air gitu ya. Justru itu yang ingin saya tanyakan juga mungkin penonton semuanya, bahwa untuk ukuran pohon sebesar ini dengan kondisi yang seperti ini sekarang ya, saya tidak mau bilang bagus atau tidak bagus, tapi setidaknya teman-teman bisa lihat kondisi pohon seperti ini dan saya tidak melihat ada satupun jalur pemipaan Bang. Iya, betul. Nah, ini gimana cara menjelaskannya nih Bang ke penonton kita? Sedikit silakan Bang. Sedikit saya jelaskan ya. Karena memang di sini kita bukannya tidak mau mengadakan apa individual buat pemipaan atau penyaluran air, bukan. Tetapi karena saya lihat kondisi jumlah pohon juga masih bisa diatasi dengan tenaga manusia. Juga ya sumber air juga memang ada kan di sini. Jadi kita menggunakan sebisa kita lah gitu. Dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan umur pohon tersebut. Sehingga apa yang memang didapat dari apa sumber-sumber air kita, baik dari irigasi ataupun irigasi manapun atau dari bor satelit juga kita gunakan sampai umur segini itu kita sampai menggunakan mesin Alkon ya untuk penyiraman tersebut. Karena dulu mah kalau awal-awal mah kita angkut-angkut ember juga gitu untuk yang penting gimana caranya dia bisa dapat air gitu. Terutama di luar musim hujan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini menarik ya teman-teman, karena ya sambil jalan aja Bang ya. Di sisi lain ada banyak teman-teman yang mempersiapkan kebunnya begitu, boleh dibilang begitu mahal barangkali ya, karena memang penting itu kan sifat apa keperluan si air ini atau keberadaan si air ini sangat-sangat penting bahkan Bang. Tetapi tidak terjadi di sini. Nah, saya tidak mau bilang ini pohon tidak disiram, tapi setidaknya kalaupun disiram ini sangat merepotkan. Loh, iya dong Bang. Gimana coba ini menyiramnya kayak gini, nggak ada pipanya, mesti digotong-gotong airnya segala macam kayak gitu. Tetapi pohon masih bisa tetap subur seperti ini. Karena ada teman-teman yang mempersiapkan segala sesuatunya tuh Bang, bahkan belum tertanam pohonnya itu sudah harus ada pipa untuk persiapan pengairan dan seterusnya begitu ya teman-teman. Ya itu mungkin kalau untuk daerah yang memang sulit air ya. Karena kalau di sini memang sumber air ada lah. Desa Sipak ini sumber daya alamnya lumayan cukup. Ibarat kata kalau kita sebagai warganya tidak bisa memanfaatkan itu salah gitu. Karena di sini ada sumber air yang namanya apa ya kali gitu ya. Kali gede gitu, sungai yang besar alam, itu. Bang, ya?
Dan itu dialirkan ke irigasi tiap pertanian di sawah juga di sini. Tetapi tidak ada yang memanfaatkan untuk lebih produktif lagi gitu, menggunakan lahan-lahan yang ada. Nah, sehingga kalau kami mah di sini ibarat kata gimana caranya lah air itu terus supaya ke sini gitu. Semakin besar pohon, semakin butuh kebutuhan airnya, ya kita semakin menggunakan alat yang lebih canggih lagi seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah menggunakan mesin Alkon tersebut gitu. Alkon, Jadi tetapi tidak ada jing-jing air lagi. ya maksudnya tidak ada junjungin air begitu, tidak digotong begitu. Tapi bagaimana praktek penyiramannya Bang dengan kondisi pohon yang udah sebanyak ini dan pakai mesin Alkon, otomatis selangnya itu bagaimana cara Di kita sini, membawanya itu Bang? di sini kita dari tiga orang yang kerja di sini, ya kita kerja sama aja tarik selang seperti pemadam kebakaran seperti itu. Gitu ya. Jadi nyiramnya seperti pemadam Jadi kebakaran gitu. Bang ya? Kita takar, saya pernah setting ya dalam kurang lebih 45 detik. Oke. 200 liter air itu tong yang 200 liter air Iya. terisi dengan penuh gitu. Sehingga kalau kita ukur 1 menit itu sudah 400 nyampe lah 200 liter itu gitu kan gitu. Dan Cukup nggak untuk kebutuhan? Cukup kalau untuk pohon sebesar ini. betul. Apalagi di bawah itu gitu kan. Betul, apalagi di bawah itu betul. Gitu. Dan menurut saya nggak terlalu besar kok biayanya. Karena kan penyiraman juga nggak selalu harus tiap hari kan. Tiap gitu. hari. Nah, itu berapa hari sekali Bang biasanya kalau untuk masa-masa kemarau semacam ini Bang? Seminggu harusnya 2 kali gitu. Seminggu 2 kali. Kayak gitu, seperti itu. Yang bisa dilakukan seperti itu. Nah teman-teman, usia pohon sudah segini, sudah sebesar ini, ternyata Bang Mumu hanya melakukan penyiraman itu sebisa-bisanya ya. Kurang lebihnya itu sekitar di seminggu sekali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya, seminggu 2 kali atau 4 hari sekali begitu. Kayak teman-teman. gitu. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke sebelah sini ya. Hampir semuanya pohonnya sehat. Nah, ini adalah kebun durian juga yang sering saya share ke teman-teman Bang, para penonton Republik Bibit ini Bang, terkait dengan kenapa sih saya selalu bilang bahwa kotoran hewan atau kotoran kambing atau kohe begitu, saya tidak pernah sarankan untuk ditanam di dalam lubang, karena bukan tanpa sebab ya teman-teman. Kebun inilah yang kemudian menjadi saksi Bang ya, proses dulu waktu awal-awal tanam, kotoran hewan itu ditaruh di dalam lubang, kemudian pada usia 3 bulan itu langsung pada gosong, pada kering trubusnya, lalu pohonnya mati dan pada akhirnya kita kirim bibit pengganti. Nah, jadi bukan masalah bibit pengganti yang kita bahas teman-teman, tetapi bahaya dari si kohe kambing itu ditanam di dalam lubang teman-teman. Sehingga saran kami ketika mau memberikan kohe atau kotoran hewan begitu, lebih baik ditabur di area atas saja supaya yang meresap ke dalam akar itu hanya sari-sarinya saja. Nah, ini adalah kebun-kebun yang saya maksud ya teman-teman. Namun demikian, kondisi hari ini sangat membuat saya terpesona ya teman-teman. Jadi saya benar-benar kagum nih dengan kondisi tanaman yang ada di sini Bang Mumu. Tentunya itu tidak lepas dari peran serta Bang Mumu beserta timnya nih. Nah, oleh karena itu kalau kita sambil jalan-jalan ke sana Bang, supaya nanti teman-teman tahu, jangan cuma di sini doang, nanti dikira berapa pohon aja kan gitu. Nah teman-teman, ini salah satu pohon yang selamat Bang ya. Selamat yang dalam artian dia tidak mengalami penanaman ulang Bang ya. Iya. Nah ini pohon-pohon ini teman-teman nih. Ini batang pohonnya ini juga udah habis pruning kemarin Bang ya. Iya. Habis pruning, lalu ada juga program pemupukan masa generatif. Nah ini salah satu pohon-pohon yang masuk di masa-masa generatif. Nah teman-teman, seperti ini salah satunya pohonnya ya. Nah ini, nih kondisi pohonnya teman-teman bisa lihat. Trubusnya udah mulai stop karena memang sudah diprogram atau sudah diberikan pupuk Generatif. pendukung masa-masa generatif, sehingga trubusnya berhenti dan harapannya nanti akan keluar bunga-bunga durian, bukan bunga-bunga surga Bang ya. Luar biasa. Bang, untuk jenis yang paling dominan ditanam di sini jenis apa sih Bang? Duri hitam sama bawor. Duri hitam sama bawor ya. Nah, ini teman-teman bawornya. Daunnya, lihat nih kawan-kawan. Daunnya bisa hitam-hitam begini nih, gimana nih Bang? Jadi kita bahas yang masa vegetatif dulu Bang, karena kalau generatif ini kan baru nih Bang. Iya. Masa vegetatif apa aja nih yang Bang Mumu rutin lakukan setiap pemupukan bulanannya atau bagaimana tuh? Silakan Bang. Jadi gini, yang pasti gini ya, ketika awal tanam seperti yang diceritakan tadi itu, ini untuk edukasi aja ya, untuk ke kawan-kawan petani durian di sana. Saya juga sama belajar lah gitu. Kita bercerita tentang pupuk yang kita gunakan ketika masa tanam itu ada di dalam
lubang penanaman ya, Iya. misalkan itu bisa dikatakan salah. Kenapa saya bisa katakan salahnya? Karena tidak semua pupuk kandang itu sudah terfermentasi dengan baik. Betul. Bahkan sekalipun sudah terfermentasi, teorinya ternyata di dalam pupuk kandang itu ternyata banyak jamur-jamur paktogen yang memang kurang pas untuk untuk diserap sama pohon gitu, sehingga akan terjadi pembusukan atau panas lah atau seperti apalah, kira-kira seperti itu. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena itu yang saya alami gitu. Pohon pada waktu itu ketika awal tanam itu di dalam ada kohe kambing, itu hampir berapa persen dari pohon awal tanaman awal itu mati. ya, Rontok daun semua, dan itu terjadi pada hari itu. Saya langsung kelihatan pas dia mau terubus umur 3 bulan. Nah, itu yang bikin saya kaget. Saya kagak ngerti yang tadinya awalnya seperti apa yang terjadi kan gitu, apa yang salah kan gitu. betul. Nah, disitulah kita bagi-bagi ilmunya ya gitu, seperti itu. Penanganannya hampir tidak ada, sulit. Kita netralisir dengan air juga sulit karena kan pupuknya di dalam. Di dalam, dan Kan lubang gitu. itu sudah ada memang. Disolusikan, diganti. Tetap dicabut, diganti. Walaupun ada beberapa juga yang selama yang bertahan. Mungkin gitu karena kan. itu memang dia kuat kali, Iya. kondisi pohonnya kuat atau gimana lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi saya selalu ngomong tentang pupuk kohe itu jangan ditanam, itu memang bukan tanpa alasan ya teman-teman. Ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa itu terjadi betulan di kebun ini gitu. Tetapi jangan salah, pupuk kambing itu kohe ya, itu bagus. Bagus. Pupuk yang paling bagus di antara pupuk yang lainnya menurut saya gitu ya. Sepanjang Asal tepat. Pengaplikasiannya tepat. Asal tepat. Jangan Fermentasinya ditanam gitu ya. tepat, pengaplikasiannya tepat juga kan gitu. Iya. Jadi justru itu slow release gitu. Jadi itu bisa terserap sama pohon itu pelan-pelan, bisa ngebagusin pohon juga gitu. Betul. Yang penting tepat ya tadi gitu. Seperti Iya, siapa tepatnya seperti apa? Kita juga sudah belajar ya. Ternyata fermentasinya dulu dengan baik di darat, terus aplikasikan di atas. Tapi memang benar-benar harus sudah fermentasi. Kalau misalkan kita taruh di karung kayak gitu, itu juga kurang baik lagi, Mas. Di atas nih kita taruh kohe kambing yang baru kita ambil dari petani, kita taruh di atasnya, itu kurang baik juga. Oke. Karena kan panas gitu. Masih. Daun itu kering, kayak seperti terjadi stres gitu. Oke. Jadi lebih baik kita fermentasi, dijemur atau seperti apa, bila perlu kita haluskan kan gitu. Atau terus kita kasih jamur trichoderma kayak gitu buat melawan jamur-jamur paktogen, jamur-jamur jahatnya, sehingga dia terserap sama pohon lebih efektif dan lebih aman. Betul. Seperti itu. Wah, luar biasa nih. Berbicara perawatan, tadi saya ditanyakan tentang perawatan dan rutinitasnya. pemupukannya, rutinitasnya seperti apa. Tidak jauh sama petani-petani yang lain. Yang pasti kalau berkebun durian khususnya ya, siapkan air, sumber air lah. Kalaupun kita tidak ada media di sini, minimal ada sumber air. Kita sambil jalan lagi, Bang, biar jangan bosan teman-teman kan. Oke, tadi disampaikan oleh Bang Mumuh tentang kebutuhan air yang keberadaan air yang begitu vital atau yang begitu pentingnya di dalam sebuah kebun durian. Nah, kita ngomongin apa yang terjadi di kebun ini, Bang. Jadi pola pemupukannya dikasih berapa bulan sekali, terus kemudian menggunakan pupuk apa barangkali, Bang, nih biar teman-teman juga tahu, dan siapa tahu juga lahan ini atau kebun ini model tanahnya itu mirip dengan punya teman-teman yang nonton video kita hari ini. Kalau yang dilakukan di sini, kalau pemupukan masa vegetatif ya, saya di sini tidak bisa berbicara ini kimia full enggak. Siap. Karena memang selama ini kita lebih banyak yang digunakan itu organik gitu pada waktu itu ya, baik pupuk kandang atau pupuk cair gitu kan, yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Yaitu yang penting kandungan-kandungan kayak nitrogen gitu kan, kaliumnya semua cukup lah gitu. Betul. Itu bisa bagus kok untuk vegetatif gitu. Karena di masa vegetatif itu unsur nitrogen aja yang gede, pasti dia bagus. Pasti bagus gitu. Kayak gitu. Nah, ini salah satu hasil dari apa yang Bang Mumuh sampaikan itu, teman. Ini oci. Ya dulu memang diniatkan untuk double planting, Bang ya. Iya. Jadi ada 2 pohon ditanam bersama-sama di sini. Sebelah sini ada bawor, sebelah sini ada duri hitamnya. Nah, ini posisinya berada di Tapi maaf saya potong, bukan niat double planting, Mas. Jadi? Karena memang ini waktu itu kan kena ini juga, kohe kambing yang bermasalah. Yang ini atau yang ini, Bang? Yang ini, yang bawor. Yang duri hitam lah penggantinya. Oke. Tapi kejar-kejaran, saya juga salut ini duri hitam di sini lebih cocok lagi. Ternyata gitu. Lebih cepat ya. pertumbuhannya. Oke, saya kira ini memang
Ini Enggak. yang diniatkan untuk double planting Nggak ada, tadinya nggak ada niat double planting. Ini awalnya memang ini satu gitu kan, udah dengan jarak normal tuh sana. Oh iya, betul betul. Tetapi ini karena memang waktu itu melihatnya reges gitu ya, Iya. hancur lah, daun-daun juga kering. Ya kita Jadi, tanam di sini. tanam sebelah sini. Owner kita jangan digali, udah biarin aja itu dulu. Siapa tahu itu mau hidup, alhamdulillah hidup kan Alhamdulillah gitu. hidup dan sekarang udah hampir sama besarnya. Iya, balapan. Balapan gitu. Oke Bang, tadi pupuk apa aja nih Bang setiap rutinan Ya bulanannya? intinya Bang? gini, kalau masalah pupuk mah yang penting kandungan nitrogennya. Mm-mm. Kandungan nitrogennya apa ya, unsur P-nya, kaliumnya kan gitu. Iya. Pokoknya yang pasti air aja yang jangan sampai ini. Air jangan sampai kurang telat, gitu. jangan sampai kekurangan. Karena kalau pupuk itu relatif sih ya, kita masing-masing punya pendapat masing-masing ya. Bener. Karena Bener, kalau bener. kita jelaskan ini harus pupuk, ini harus pupuk, ini juga saya bukan tukang pupuk gitu. Ya, Jadi yang pasti ini menarik. Nih. yang pasti ini kita, yang saya kunci itu dari air aja. Air. Terus penyemprotan yang rutin ketika ada hama. Intinya kalau hama itu datang ketika trubus dulu belalang yang sering muncul. Betul. Kita nggak kenal kutu kebul tuh. Ya. Nggak ada kutu kebul, nggak ada Kutu kutu ijen. ijen, nggak ada, saya nggak ngerti lah. Jadi dunia perkutuan itu Iya. Bang Mo belum paham. Awalnya nggak ngerti. Lah, Iya. kok makin besar pohon adalah kutu kebul. Tetapi itu pengantisipasiannya Iya. cukup disemprot aja dengan rutin ketika pas mau trubus. Oh, jadi Sampai dia kebuka. Untuk efisiensi juga ya. Iya. Karena kan kalau misalkan kita semprot terus tanpa ada ininya ya kurang apa ya, jadi boros lagi. Kalau menurut saya lebih bagus mah pas trubus aja tuh keluar, terus sampai kebuka, sampai daunnya itu mau tua. Iya. Itu jangan stop seminggu sekali atau kutu kebul mau datang lagi tuh segala disemprot terus. Semprot lagi. Nah, semprotnya itu yang pasti insek ya. Ya. Insektisida ya bebas Baik, mau kita pakai yang apa gitu. berarti Bang Momo di sini tidak mau menyampaikan terkait dengan Nama produk. bukan tidak mau ya, tetapi karena memang setiap pekebun, setiap petani dan itu mempunyai preferensi masing-masing Iya. terhadap pupuk ya Bang ya. Iya, perlakuannya yang- pasti beda-beda. Pupuknya pasti kan berbeda-beda. Sepanjang tadi kandungannya itu sama ya teman-teman. Iya. Dan di sini boleh dibilang ya perawatannya sederhana sekali Bang ya. Iya. Tidak sampai yang harus menggunakan apa-apa gitu, enggak. Tapi teman-teman bisa lihat juga bahkan 1 meter pun tidak ada pipa yang Nggak ada. ke arah pohon. Ini durian. baru rencana ini buat jalan. Ini baru mulai ada Jalan kita pembuatan penyiraman gitu. jalan. Nah ini teman-teman nih pohon-pohonnya yang sudah mulai sehat-sehat banget nih. Tuh, duri hitam yang duduk tuh. Sana yuk. Nah ini batas pinggirnya nih teman-teman ya, batas pinggirnya sampai sana ya kan. Nah itu power. Yang di belakang sana blok duri hitam. Iya. Nah kita akan ke sini dulu melihat kondisi tanaman durian oci atau duri hitam. Nah ini, wah ini udah enak banget sih teman-teman. Lahannya udah bersih, udah bisa buat jalan kayak gini udah enak. Dulu rumputnya tinggi-tinggi ya Bang ya. Iya, sekarang lebih ditekankan harus bersih lah. Nah ini teman-teman, ini adalah pohon durian oci atau duri hitam. Ya tadi malam kita udah dari sini. Tadi malam udah di sini Bang ya. Iya. Sekarang kita gini lagi, dan ini juga salah satu pohon yang sudah masuk ke tahap generatif atau sudah di treatment menggunakan pupuk generatif. Nah ini rasa-rasanya memang udah mulai keluar mata ketamnya seperti ini nih teman-teman ya. Emang gitu. Oh. Mungkin. Nah kita kan nggak tahu nih. Nih. Dia akan jadi bunga atau tidak. Tapi Iya, ini banyak tuh. ya ini udah mulai banyak mata ketamnya teman-teman. Ini salah satu pohon duri hitam yang keren, yang luar biasa. Harapan saya nanti pohon-pohon seperti ini akan tetap sehat sampai dengan dia berbuah nanti. Dan kalau dilihat dari tadi ya teman-teman, ada bawor, kemudian apa namanya, duri hitam dan juga musangking. Memang duri hitam ini salah satu jenis yang lumayan Pertumbuhannya cepat. kencang Bang ya, khususnya di kebun ini begitu Iya, kan. di daerah Ada sini. banyak sekali teman-teman. Nah mungkin supaya tidak terlalu panjang, ini juga saran dari para penonton bahwa kalau kita bikin video kayak gini bisa sampai 2 jam Bang. Oh gitu. Jadi penonton Jenuh. kadang-kadang bukan jenuh Bang, tapi ada yang bilang, Mas jangan kepanjangan dong, mending dibikin part 1, 2, 3 aja gitu kan, iya. supaya nanti bisa runut gitu Iya, penjelasannya. Nah tentunya kita akan mencoba juga teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan durasi yang panjang, nanti kita akan panjangin. Tapi kalau teman-teman istilahnya lebih baik 20 menit gitu, nanti kita akan perbaiki juga. Oke ya teman-teman, selanjutnya kita akan sambung video ini di part selanjutnya. Informasi-informasi tentang hal-hal yang sangat menarik nanti akan kita bahas di video selanjutnya.
Ya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya biar tidak ketinggalan video yang selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.